Kabar besar datang dari Italia. Nama Emil Audero kembali mencuat dan kali ini bukan sekedar rumor biasa. Kiper berdarah Indonesia itu disebut masuk radar Juventus, klub raksasa Serie A yang tengah mencari sosok penjaga gawang baru untuk musim depan. Menurut laporan media ternama Italia, La Gazzetta dello Sport, Juventus mulai bergerak aktif di bursa transfer. Fokus utama mereka adalah menemukan kiper yang mampu tampil konsisten, tenang di bawah tekanan, dan punya pengalaman Serie A. Sebuah kebutuhan mendesak setelah performa Michele Di Gregorio dinilai belum sepenuhnya menjawab ekspektasi klub. Di tengah pencarian itu, satu nama lama kembali muncul ke permukaan, Emil Audero. Bukan sosok asing bagi Juventus, Audero adalah produk asli Akademi Juventus. Ia dibesarkan di lingkungan Sinyonya tua, memahami filosofi klub, dan tahu betul tekanan bermain untuk tim sebesar Juve. Faktor inilah yang membuat namanya kembali relevan di mata manajemen Bianconeri. Musim ini, Audero tampil impresif bersama Cremonese. Dari 25 pertandingan yang ia mainkan, Audero mencatatkan 96 penyelamatan, sebuah angka yang menunjukkan konsistensi, refleks tajam, dan kemampuan membaca permainan yang matang. Di banyak laga, ia menjadi pembeda, tembok terakhir yang menjaga timnya tetap kompetitif. Tak hanya statistik, performa Audero juga mencerminkan kedewasaan sebagai kiper. Distribusi bola yang rapi, positioning yang disiplin, serta ketenangan saat menghadapi situasi 1 lawan 1 menjadi nilai plus yang sangat dicari Juventus saat ini. Dengan nilai pasar mencapai sekitar 55,62 miliar rupiah, Audero juga dinilai sebagai opsi realistis secara finansial. Juventus tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk kiper asing, sementara mereka bisa mendapatkan pemain berpengalaman Serie A, berusia matang, dan punya ikatan emosional dengan klub. Bagi Audero sendiri, ketertarikan Juventus bisa menjadi momen pulang ke rumah. Kesempatan kedua untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi, mengenakan kembali seragam hitam putih, dan bersaing di panggung besar Eropa. Kini, semua mata tertuju ke Turin. Apakah Juventus benar-benar akan memulangkan anak didiknya? Ataukah Emil Audero hanya akan menjadi nama dalam daftar panjang incaran transfer? Satu hal yang pasti, performa konsisten Audero telah membuka pintu besar, dan musim panas nanti bisa menjadi titik balik paling penting dalam karirnya. Malam Eropa kembali menghadirkan cerita, bukan hanya tentang gol, drama, dan atmosfer stadion, tetapi juga tentang wakil timnas Indonesia yang menorehkan jejak di panggung besar Liga Eropa. Nama itu adalah Calvin Verdonk. Laga hidup mati terjadi saat Lille OSC menjamu Crvena Zvezda. Dengan tekanan agregat di pundak, Lille tampil penuh determinasi dan akhirnya menang 2-0, membalikan agregat menjadi 2-1. Sekaligus memastikan tiket ke babak 16 besar Liga Eropa. Namun, cerita menarik bukan hanya soal skor. Calvin Verdonk, bek kiri timnas Indonesia, memulai laga dari bangku cadangan. Dalam pertandingan seintens ini, masuk sebagai pemain pengganti bukan perkara mudah. Apalagi ketika laga harus berlanjut hingga perpanjangan waktu, di mana stamina menipis dan satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya. Menit ke-106, pelatih Lille membuat keputusan penting. Verdonk dipanggil masuk menggantikan Romain Perraud. Bukan untuk menyerang, bukan untuk mencari sorotan, melainkan untuk mengamankan segalanya. Sekitar 15 menit Verdonk berada di lapangan. Tapi di kompetisi Eropa, 15 menit bisa terasa seperti satu bab penuh dalam sebuah kisah. Tekanan datang, bola-bola panjang dilepaskan. Duel demi duel terjadi di sisi kiri pertahanan Lille, dan di sanalah Verdonk berdiri. Tenang, disiplin, fokus. Ia menjaga lebar lapangan, menutup ruang, memenangkan duel penting, dan memastikan Crvena Zvezda tak punya celah untuk membalikan keadaan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu jutaan pecinta sepak bola dunia resmi diumumkan. Drawing babak 16 besar Liga Champions musim 2025-2026 telah selesai digelar dan hasilnya benar-benar menghadirkan aroma perang bintang, balas dendam, dan potensi drama luar biasa.
babak gugur selalu punya cerita berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, tidak ada lagi kesempatan kedua. 2 leg, 180 menit, atau bahkan lebih jika harus berlanjut ke extra time dan adu penalti. Disinilah mental juara benar-benar diuji. Dan sorotan utama drawing kali ini langsung tertuju pada satu pertandingan yang seolah menjadi rivalitas modern Liga Champions. Ya, sekali lagi kita akan menyaksikan duel panas antara Manchester City menghadapi Real Madrid. Pertemuan ini seperti dejavu bagi para penggemar sepak bola Eropa. Dalam beberapa musim terakhir, keduanya hampir selalu dipertemukan di fase krusial. Intensitas tinggi, adu taktik kelas dunia, hingga gol-gol dramatis di menit akhir sudah menjadi ciri khas duel ini. Manchester City datang dengan identitas permainan yang sangat jelas, penguasaan bola dominan, pressing agresif, dan organisasi permainan yang rapi. Mereka ingin membuktikan bahwa dominasi mereka di level domestik bisa terus berlanjut di Eropa. Namun di seberang sana ada Real Madrid, klub dengan sejarah dan mentalitas Liga Champions yang mungkin tak tertandingi. Mereka tidak selalu dominan dalam penguasaan bola, tapi mereka tahu bagaimana cara memenangkan pertandingan besar. Mereka tahu kapan harus sabar dan kapan harus mematikan. Pertanyaannya sekarang, apakah City akan kembali menunjukkan superioritas taktiknya? Atau justru Real Madrid yang lagi-lagi bangkit di momen paling menentukan? Belum selesai sampai di situ, drawing juga menghadirkan rematch panas yang tak kalah menarik. Paris Saint-Germain akan kembali berhadapan dengan Chelsea. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah pertemuan dua proyek besar Eropa. PSG yang terus membangun skuad demi ambisi mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka melawan Chelsea yang terkenal sebagai tim turnamen, tim yang sering kali tampil berbeda ketika memasuki fase gugur. PSG akan mengandalkan kreativitas, kecepatan, dan daya ledak lini serang mereka. Sementara Chelsea kemungkinan besar akan bermain lebih disiplin, solid dalam bertahan, dan memanfaatkan transisi cepat. Duel ini bisa sangat taktis, bisa juga sangat emosional. Dan tentu saja masih ada pertandingan-pertandingan lain yang tak kalah seru di babak 16 besar musim ini. Setiap pasangan menghadirkan cerita masing-masing. Ada yang ingin membuktikan diri sebagai kuda hitam, ada yang ingin mempertahankan status sebagai favorit, ada pula yang bawa misi balas dendam dari musim sebelumnya. Inilah keindahan Liga Champions. Atmosfer stadion akan membara, lagu anthem Liga Champions akan kembali menggema,